Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang solid melayani. Ini nggak bisa ya? Semua orang yang normal dan waras tentu ingin sukses dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Bahkan saya pikirkan orang jahat sekalipun ingin sukses dalam melaksanakan kejahatan itu. Tujuan orang jahat itu ada baiknya juga. Ya. Orang jahat punya keluarga. Dia melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang. Dia merampok untuk mendapatkan harta benda. Tujuannya untuk keluarganya. Tujuannya untuk circle-nya, untuk teman-teman sesama penjahat. Dia mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya, menghidupi lingkungannya. Hanya caranya saja yang curang. Ya. Orang jahat juga punya tanggung jawab. Saya pernah melihat sebuah tayangan. Kalau saudara tahu, salah satu preman yang paling terkenal namanya Hercules. Ketika dia diwawancara, ternyata dia sangat baik dengan keluarganya. Sangat bertanggung jawab dengan istrinya dan anak-anaknya. Itu orang jahat. Apalagi orang baik, semua pengen sukses. Amin. Amin. Ya. Kita masuk pada tema tahunan, yaitu The Harvest Year, tahun penuaian jiwa-jiwa. Tetapi juga yang kami rindukan, sidang jemaat juga menuai berkat. Amin. Ya, semakin diberkati, semakin berprestasi, dipromosikan di pekerjaan, salary-nya meningkat, jabatannya meningkat. Itu kerinduan kami. Bukan hanya soal bagaimana jemaat bertambah, tapi juga jemaat yang ada, doa kami, kerinduan kami juga berhasil dan diberkati. Ya. Judul renungan kita pada siang hari ini adalah 100 kali lipat. Katakan 100 kali lipat. 100 kali lipat. Ya. Kita akan merenungkan satu kisah lama tentang keberhasilan. Itu di dalam Kejadian pasal 26. Ya. Kejadian pasal 26 kita baca bersama-sama secara responsoria ya. Bapak Ibu Saudara yang ingin diberkati, bacalah firman Tuhan. Karena berbahagia yang membaca. Amin Bapak Ibu. Ya, Kejadian 26 ayat 12 mulai. Saya bacakan ayat 12. Bapak Ibu bacakan ayat berikutnya, demikian secara responsoria atau berganti-gantian. Kejadian pasal 26 ayat 12 mulai. Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Ia mempunyai kawanan kambing domba dan lembu serta banyak budak, sehingga orang Filistin iri kepadanya. Lalu Abimelek berkata kepada Ishak, "Pergilah dari antara kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Kemudian Ishak menggali kembali
sumur-sumur air yang digali pada zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah kematian Abraham. Ia menyebut sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika orang Israel menjadi negara itu, mereka mendapat di situ mata air yang berbuah-buah lainnya. Para gembala Gerar lalu bertengkar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini milik kami. Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sisna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan keleluasaan kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ya, sampai situ Pak Utagaul ya. Ya, ini yang akan coba kita renungkan pada siang hari ini. Kunci keberhasilan itu ada di ayat 12, tapi saya berikan dulu pengertian apa itu 100 kali lipat. 100 kali lipat berarti 100 kali dari yang semula. Ya. Kalau dia menabur, katakanlah 1 karung, benihnya 1 karung, berarti dia menuai 100 karung. Jadi 100 kali dari yang semula. Saudara tinggal kalikan saja nanti. Atau saya berikan ilustrasi untuk zaman sekarang. Kalau dia bergaji 5 juta, sekarang dia mendapatkan 500 juta. Itu artinya 100 kali. Tadinya bergaji 5 juta, tetapi dia mendapatkan 500 juta. Itu sangat luar biasa, sangat spektakuler. Kalau dia bergaji 20 juta, maka dia mendapatkan 2 miliar. Terlalu banyak nolnya nanti, sehingga takut tidak cukup layarnya. Jadi saya buat 2M. 2 miliar. Nah Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ini luar biasa Bapak Ibu ya. Di dalam pekerjaan, kita sering mendapatkan, katakanlah bonus ya. Tetapi sebaik-baiknya bos atau pimpinan kita, saya hampir jamin Bapak Ibu ya, kita belum pernah mendapat 100 kali lipat. Artinya kalau gaji kita 5 juta, kemudian bos itu memberikan bonus 500 juta. Itu bagi saya hampir mustahil. Atau mungkin ada yang pernah mendapatkan? Belum ya? Dan saya yakin itu mustahil. Mustahil. Tetapi ini yang terjadi kepada Ishak. Di ayat yang ke-12 tadi, kita langsung melihat ada hal-hal yang sangat penting di sana. Ya, dikatakan Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Tapi coba bacakan terjemahan yang lama ya, sebelum ini. Ada sesuatu penekanan di sana. Coba, siapa yang bawa? Metodius? Bisa? Ya. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan Iya. dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Iya. Di sini saya melihat bahwa kunci untuk berhasil itu adalah ia diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ia diberkati Tuhan. Karena dikatakan pada bagian terakhir itu, ya, sebab ia diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan, maka ia mendapat 100 kali lipat. Memang dia menabur. Memang dia menabur. Tetapi kalau Tuhan tidak berkati, tidak mungkin 100 kali lipat. Setuju Bapak Ibu? Mungkin orang menabur mendapatkan hasil biasa. Kita menabur padi atau menanam padi, ya layaknya pada umumnya. Kita kerja,
Ya layaknya pada umumnya gajian. Gaji selevel kita berapa? Saya katakan tadi, mungkin 5 juta, mungkin 4 juta. Ya sama. Kalau posisi kita sama, ya sama. Tetapi berkat Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan bisa memberkati sangat spektakuler. Amin. Ini saya tertegun sekali dengan firman Tuhan ini. Mau saudara jungkir balik, ya. Susah mendapatkan dalam sekali tepuk bisa 100 kali daripada upah saudara, daripada salary saudara, daripada gaji saudara. Itu saya berani katakan itu mustahil. Jadi kuncinya adalah diberkati oleh Tuhan. Yang mau diberkati oleh Tuhan tahun ini, tepuk tangan yang meriah. Yang mau saja, nggak apa-apa. Nggak mau, kita mau juga. Gimana? Yang mau aja, ya. Yang mau. Iya. 100 kali lipat Bapak Ibu. Waduh. Itu mungkin hanya terjadi dalam mimpi kita ya. Bahkan mimpi pun mungkin tidak terjadi. Tugas kita menabur, tugas kita belajar, tugas kita berusaha, tugas kita memang ada. Tetapi kalau Tuhan tidak berkati, semua akan jong. Ya, anak muda katakan jong ya. Nihil. Saudara ingat ketika murid-murid semalaman menjala ikan. Semalaman mereka di danau. Tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan suruh mereka lakukan ini. Sekali jalan langsung melimpah-limpah berkatnya. Sampai jalannya itu koyak. Pernah nggak bayangkan ada berkat Tuhan sampai tas kita yang kita bawa itu tidak muat? Wah, itu luar biasa. Saya pernah melayani di Wonosobo, di tempat bapak tua saya, yang hamba Tuhan juga almarhum. Ketika mau selesai pelayanan, mau pulang, diumumkan dari depan, ini Sal Siombing akan kembali ke kampus. Jadi bapak ibu yang tergerak hatinya untuk memberkati, ya silakan, habis ibadah ini. Jadi ketika sudah pulang ibadah, banyak sekali salam-salam. Saya masukkan ke sini, saya masukkan ke sini, masukkan ke sini. Pokoknya habis kantong saya. Tapi sebenarnya itu pun memalukan juga. Malu juga saya begak-begak semua. Bukan soal banyaknya, ada juga yang 2.000, yang 5.000. Namanya juga salam-salam berjemaah. Kenapa sih nggak dibuat di amplop ya? Malu juga saya. Nggak mungkin saya pegang begini. Saya kan tahu muka-muka semua. Tapi itu pun sukacita Bapak Ibu. Sukacita. Apalagi 100 kali lipat. Ya, waduh. Itu yang terjadi kepada Ishak. Dia menabur dan dia mendapat hasil 100 kali lipat. Tetapi ingat, kuncinya adalah, makanya Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, perhatikan kata-kata kunci. Ini sebab ini ya. Sebab, berarti ini penyebab. Ini yang merupakan alasan mengapa dia mendapatkan 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ya. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu itu karena usaha kita, karena pintarnya kita, karena pengalaman kita, karena koneksi kita. Apapun itu, kalau Tuhan tidak berkenan, kalau Tuhan tidak berkati, itu semua akan kosong. Amin. Mau banyak koneksi, sampai kita punya koneksi ke Jokowi, tapi kalau Tuhan tidak gerakan hatinya, ya tidak ada yang terjadi.
Tidak ada yang terjadi Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan sudah memberkati, kita melihat nanti. Ya. Kita lihat nanti. Saya merindu berkat seperti ini Bapak Ibu. Yang merindu katakan amin. Amin. Sekali lagi, kalau ini hasil kumpulan manusia, kita kumpul-kumpul duitnya, saya coba hitung-hitung. Tadi malamnya, gak akan terjadi. Ya, kita kumpul-kumpul hasil dari pekerjaan kita. Gak akan mungkin terjadi 100 kali lipat. Udah bertahun-tahun kita kumpul. Tetapi kalau Tuhan yang memberkati, terjadi. Makanya Bapak Gembala sering sampaikan, orang fasik itu mengumpulkan untuk orang benar. Jadi orang fasik itu capek-capek, tapi pada akhirnya diserahkan kepada pemuda gaul. Amin. Haleluya. Capek dia, OT dia. Tetapi kalau Tuhan suruh perintahkan, ayo berkati pemuda gaul, nggak bisa tidur dia sebelum dia antar berkat ini. Ini luar biasanya berkat Tuhan. Ini yang dialami oleh Ishak. Tetap saya katakan, jangan salah paham. Ya. Manusia, kita semua harus melakukan bagian kita. Tetapi berhasil atau tidak itu berada dalam kedaulatan Tuhan. Karena Ishak diberkati Tuhan, maka hasilnya 100 kali lipat. Kalau hanya usaha manusia memberikan pupuk kepada tanamannya, mungkin itu gandum, ya, menyiram, ya, menyemprot segala macam apapun vitamin-vitamin untuk tumbuhan atau untuk tanamannya, tidak mungkin 100 kali lipat. Dan saya yakin ini, bahwa ini adalah berkat Tuhan. Dan ini bedanya Bapak Ibu, kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita memang berusaha, kita memang bekerja, tetapi di ujung hari kita katakan ini berkat Tuhan. Amin. Ini berkat Tuhan. Ini berkat Tuhan. Pengakuan itulah yang membedakan kita dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ada satu hal lagi di sini, Bapak Ibu, yang menarik hati saya. Dikatakan, ya coba sekali lagi ya, Meto. Ya, sekali lagi ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, kata dalam tahun itu juga. Dalam tahun itu juga. Jadi dia menabur di tahun ini, dia mendapatkan 100 kali lipat di tahun ini. Dia menabur di tahun 2024 dan dia mendapatkan 100 kali lipat di tahun 2024. Artinya apa? Jika Tuhan sudah memberkati, maka sebenarnya tidak perlu waktu lama. Kalau Tuhan memberkati, tidak perlu waktu lama. Kembali, yang paling relevan dengan kita gajian, kita kerja dan kita gajian, kita harus menunggu 1 bulan. Kalau kami beda lagi, bisa sampai tanggal 32 Pak ya, keluar gaji itu. Bolak-balik istri nanya, gimana yang udah keluar, udah cair belum? Belum cair. Ya, sampai tanggal 32 itu istilahnya putar gaul itu. Artinya lewat bulan. Karena kami memang hamba Tuhan, kami melayani di sana juga pengabdian, ya. Pengabdian, kita tunggu-tunggu. Itu pun tidak seberapa. Kita tunggu-tunggu, itu pun tidak seberapa. Tetapi kalau Tuhan berkati, dalam tahun itu juga. Ya.
dalam tahun itu juga. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau berkati, tidak perlu lama-lama. Tidak perlu lama-lama. Yang penting kita pastikan adalah bahwa kita berada di dalam track-nya Tuhan. Kita benar-benar berada dalam kerajaan Allah. Ketika saya mengatakan berada dalam kerajaan Allah, bukan berarti berada di sorga, bukan. Artinya dalam kepemimpinan Tuhan. Dalam otoritas Tuhan. Ya. Kalau kita berada dalam genggaman Tuhan, maka Tuhan berkuasa untuk menepati janjinya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Itu pujian kita tadi. Yang sanggup menepati janjinya. Ya, ini menjadi urusan kita supaya kita berada selalu di dalam hadirat Tuhan, berada selalu di dalam tangan Tuhan, tidak jauh dari Tuhan, tidak meninggalkan relasi dengan Tuhan. Ya. Sehingga sungguh-sungguh kita melihat berkat itu. Tidak perlu lama-lama. Tidak perlu lama-lama, Bapak Ibu. Ya. Artinya juga bahwa berkat Tuhan itu fresh. Amin, Bapak Ibu. Tidak busuk-busuk, fresh. Itu tahun yang sama, berarti kan fresh. Tuayannya itu fresh. Saya pikirkan tadi malam ya. Coba Bapak Ibu pikirkan, saudara pikirkan ini. Mengapa ya uang yang nilainya tinggi itu kok lebih fresh ya? Uang 100.000 misalkan, kan licin-licin ya. Sek gitu ya. Coba uang 2.000. Ada sampai udah hancur mina ya. Tapi uang 100.000, uang 50.000 itu lurus-lurus ya. Coba nanti periksa uang 2.000 itu. Mengapa? Saya pikirkan dan saya menemukan, Bapak Ibu. Ternyata uang-uang besar itu dipelihara di tempat yang aman. Contohnya nih ya, kita punya uang di bank atau di ATM dan kita tarik. Dan ada sebuah kebutuhan. Kita tarik dari ATM, sek. Kita keluarkan 1 juta dari ATM. Kita pegang 1 juta. Nah, 1 juta ini kan kita mau belanja. Benar ya? Sebentar lagi kita mau belanja itu. Entah beli baju, entah beli apa. Nah, ketika kita sudah keluarkan uang ini. Nah, sebentar lagi uang 100.000 ini akan diurus oleh kasir. Oleh orang yang jualan. Oleh siapapun itu yang menerima uang itu. Tempatnya kita belanja. Dan dia akan disisihkan lagi. Dan nanti sore langsung ditransfer lagi. Langsung dibawa lagi ke bank. Ke ATM. Itu makanya uang-uang besar itu licin-licin. Karena tidak sempat dia berjalan terlalu lama. Tetapi coba perhatikan uang 2.000 ya. Coba perjalanan uang 2.000 ini ya. Udah kemana-mana ya. Masuk ke sini, diambil lagi. Masuk ke sana, diambil lagi. Jadi udah bolak-balik kemana-mana. Masuk ke parkiran, digosah di situ ya. Makanya dia jelek sekali, benar ya? Masuk lagi kantor persembahan. Capek ngurusinya. Ya. Tetapi uang yang besar itu licin-licin. Dan dia fresh. Mau berkat yang fresh? Amin. Ya semua kita mau yang fresh. Yang licin. Ya. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu ya. Waktu saya praktek seperti Bang Meto ini ya. Pada saat itu saya berpikir dan saya merasa dia itu sangat sombong. Dia sombong mengatakan itu. Apa yang dia katakan? Bro, ke dompet saya ini saya nggak mau masukkan uang-uang kecil. Minimal 100.000 katanya. Ya, emangnya ada lagi yang lebih tinggi dari 100.000. Jadi dia tidak mau masukkan ke dompetnya kalau bukan 100.000. Ini sombong kali Bapak ini. Ya, tetapi saya semakin mengerti. Orang yang diberkati Tuhan itu luar biasa. Karena dia diberkati oleh Tuhan, maka uang-uang seperti itu receh buat dia. Gak terlalu dipedulikan. Jadi yang ada dompetnya 100.000. Jadi kalau dia mau berkati, udah pasti lebih 100.000.
Ya, saya juga pengen seperti itu. Jangan uang kecil semua ya. Memang bengkak dompetnya itu, tapi nggak ada nilainya. Cuma 100.000. 2.000 semua. 2.000, uang 2.000, 100.000 tuh udah besar sekali tuh. Ya. Kita mau berkat yang fresh. Katakan fresh. Yang licin-licin. Aminkan dulu aja. Aminkan dulu aja. Itu berkatnya Ishak. Itu berkatnya Ishak. Dan dikatakan di ayat berikutnya. Dan orang itu, Ishak menjadi kaya. Menjadi kaya berarti tadinya belum kaya. Ada sebuah perubahan. Menjadi kaya. Tetapi lanjutkan lagi. Kian lama, kian kaya. Benar ya? Menjadi kaya, kemudian kian lama, kian kaya. Dan terakhir dikatakan, sehingga ia menjadi sangat kaya. Menjadi kaya, semakin kaya, menjadi sangat kaya. Kalau dalam bahasa yang baru ini dikatakan, ya, orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya, hingga ia menjadi kaya raya. Siapa yang mau jadi kaya raya? Enggak ada ya. Gimana? Enggak ada yang mau, ya. Enggak ada yang mau. Takut ya? Saya mau kaya raya. Saya mau. Dan memang untuk menjadi kaya itu juga itu ada tanggung jawab, Bapak Ibu. Ada tanggung jawab. Dan kita harus bertanggung jawab dengan kekayaan itu. Nah, ini yang terjadi. Tetapi kemudian kita melihat sudah mulai ada masalah di sini. Coba ayat 14, Metodius. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah, ini dia. Jadi ingat saudara, ketika saudara diberkati, akan ada orang yang cemburu. Nah, ini dia ya. Dan yang cemburu adalah orang-orang terdekat kita. Saya berikan saja contoh yang paling sederhana. Ketika saudara beli TV yang baru, kira-kira yang cemburu siapa? Tetangga ya, benar? Tetangga. Ya, tetangga. Kita di Baloi beli TV baru. Tidak mungkin yang iri hati itu jauh di sana, di Ethiopia. Tetapi di sekitar kita. Benar ya? Nah, ini terjadi kepada Ishak. Ternyata ketika orang Filistin melihat Ishak ini diberkati, ada banyak yang cemburu. Orang Filistin ini cemburu kepadanya. Dan memang ini penyakit, Bapak Ibu. Iri hati ini penyakit. Iri hati ini penyakit. Jangan sampai ada di tengah-tengah jemaat Gunung Hermon. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jangan sampai ada di dalam hati jemaat Gunung Hermon cemburu, iri hati. Cemburu dan iri hati melihat orang yang lain berhasil. Cemburu melihat orang lain diberkati. Karena ini penyakit dalam hati. Saya berdoa kepada Tuhan supaya jangan sampai ini terjadi. Dan saya bilang sama istri saya, jangan sampai kamu cemburu ya. Kalau ada orang lain diberkati. Seharusnya saya juga turut berbahagia ketika Pak Pasaribu diberkati Tuhan. Ketika Pak Utagaul diberkati Tuhan, saya pun bersorak memuji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Jangan sampai cemburu. Nggak jelas. Ribut. Kita memuji Tuhan ketika saudara kita diberkati. Kita memuji Tuhan ketika tetangga kita diberkati. Ya. Jangan ketika kita melihat tetangga kita membawa barang yang baru. Oh, jangan-jangan dia korupsi. Oh, jangan-jangan merusak pikiran kita, merusak hati kita. Tetapi pada intinya karena kita cemburu bahwa TV-nya lebih besar daripada TV kita. Bahwa kasurnya lebih tebal daripada kasur kita. Bahwa rumahnya lebih baik. Kita cemburu.
Dan ini tidak berhenti di sini Bapak Ibu. Orang Filistin ini tidak berhenti hanya cemburu. Sekali lagi ingat, ketika kita diberkati oleh Tuhan, ingatlah akan ada yang cemburu. Tetapi kita melihat nanti apa yang menjadi sikapnya Ishak. Ya. Coba Matius ayat berikutnya. 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. 16-17. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Iya, ini dia tindakannya Bapak Ibu. Tadi cemburu dalam hati, di sini di ayat 16 raja itu, yaitu pimpinan Filistin Abimelek namanya, mengusir Ishak. Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Pergilah. Dan dikatakan ayat 17, jadi pergilah Ishak dari situ. Dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Artinya meninggalkan tempat itu. Poinnya di sini apa? Ishak pergi ketika ia diusir. Wah ini dia ya. Ini dia. Ishak pergi ketika ia diusir. Jahat ya orang yang cemburu ini ya. Dia ngusir si Ishak. Tetapi perhatikan tangan Tuhan yang menyertai Ishak. Ayat 18-19. Saya cepat saja, kena panas. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, Iya. dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Iya. Disebutkan nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ya perhatikan Bapak Ibu ya. Di ayat 15 tadi, sumur-sumur itu sudah ditimbun. Mengapa ditimbun? Karena sudah kering, tidak ada airnya lagi. Tetapi ketika Ishak kembali ke sumur yang telah ditimbun ini, ke sumur kering ini, digali kembali oleh hamba-hambanya, dan di sana ada air yang berbual-bual. Apa poinnya? Kalau kita sudah diberkati Tuhan, maka lahan yang kering pun akan menjadi basah. Amin. Amin. Ya. Lahan yang kering pun akan kembali basah. Karena orang yang diberkati Tuhan itu bukan soal tempat di mana dia ada, tapi karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan atas dia. Tadi sumur itu sudah kering dan sudah ditimbun. Tetapi ketika digali, ada banyak sumur ini. Dan semua berbual-bual airnya. Ini luar biasa. Pada saat itu sumur itu sangat vital. Ya. Itu adalah sumber air, sumber kehidupan bagi binatang-binatang. Makanya gembala-gembala itu berkelahi soal sumur itu. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita orang yang diperkenan Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, apapun yang kita pegang itu menjadi berhasil. Saya senang dengan papa saya ya. Apapun yang ditanamnya tumbuh loh. Ini di belakang sini. Batu-batu itu, tumbuh itu. Ubi, singkong di situ. Serai, rimbang, sampai ditebang karena terlalu besar. Jadi bukan soal tanahnya, tetapi karena Tuhan berkati, amin? Amin. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sebuah tempat yang kering, di perusahaan yang sudah hampir bangkrut, tapi ketika Bapak Ibu ada di sana, saudara ada di sana, saudara diberkati di sana, tempat itu akan diberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan karena pandai-pandainya kita, tetapi karena Tuhan beserta kita. Tuhan berkenan kepada kita. Udah mau keok ini perusahaan ini. Pak Tagaul, pegang dulu perusahaan ini. Tumbuh, diberkati.
Itu yang diberkati Tuhan. Udah malos-malos, tetapi ketika dikerjakan oleh orang yang diberkati Tuhan, menjadi hijau kembali. Menjadi hijau kembali, tumbuh kembali. Sudah kering sumur ini Bapak Ibu. Makanya ditutup. Kalau masih ada air di situ, tentu tidak ditutup. Karena mereka butuh air untuk ternaknya, untuk mereka minum. Tentu tidak ditutup. Tetapi karena sudah dikering, ditutup, ditimbun dengan tanah. Dan Ishak yang diberkati ini datang ke sana. Anak buahnya menggali. Di sana ada air. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya merindu apapun yang dipercayakan kepada kita sejemaat Gunung Hermon menjadi diberkati. Amin. Sudah dipercayakan divisi ini diberkati. Sudah dipercayakan kelas ini diberkati. Sudah dipercayakan yang ini diberkati. Itu buktinya kita diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita pegang itu menjadi berhasil. Sekali lagi, saya selalu garis bawahi, karena diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Tetapi dasar orang Filistin yang iri hati tadi, ya, dasar orang Filistin yang iri hati tadi, mereka sudah tutup sumur itu karena tidak menghasilkan air lagi. Tetapi ketika Ishak mengerjakan itu dan airnya kembali berbual-bual, melimpah-limpah airnya, langsung diklaim Bapak Ibu. Ini air kami nih, air kami. Keluar dari sini. Diusir lagi si Ishak dari situ. Itu dinamakan Esek. Coba ayat 20. Ayat 20, silakan. Lalu bertengkarlah para gembala dengan gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Iya. Apa enggak? Waduh, ini parah ini ya. Giliran sudah berhasil, dicaplok. Ya. Ini air kami nih, air kami nih. Tetapi luar biasanya Ishak, tanpa basa-basi, tanpa omong ngarung ngidul segala macam, tanpa pembelaan apa-apa, dia tinggalkan itu Esek. Dan kemudian dia menggali lagi sumur lain. Coba 21, Meto. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Iya. Maka Ishak menamai sumur itu Sinna. Iya, di sumur berikutnya pun ketika digali Ishak, ada air di sana. Datang lagi nih orang-orang yang cemburu ini. Ini pun sumur kami. Waduh. Ini memang Bapak Ibu yang sulit ya, yang akan kita lihat nanti. Ya. Sikap orang yang diberkati Tuhan itu memang berbeda sekali Bapak Ibu. Sikap orang yang diberkati Tuhan itu berbeda sekali. Sikap orang-orang yang berkenan kepada Tuhan atau diperkenan oleh Tuhan itu berbeda sekali. Yang pertama, hidupnya itu selalu damai. Amin. Di dalam hatinya selalu damai. Banyak orang memusuhi dia, tetapi dalam hatinya selalu damai. Dia tidak mau konflik, dia tidak mau bertengkar. Iya. Ishak selalu damai. Daripada ini menjadi ribut, dia tinggalkan itu Esek. Dia kasih nama Esek. Dia tinggalkan. Masuk dia ke tempat lain, cari sumur lagi, buat sumur yang baru lagi. Namanya Sitna. Ya. Ishak damai meskipun Filistin memperlakukan dia dengan sangat buruk. Ishak mengampuni mereka. Ishak mengampuni mereka, Bapak Ibu. Ini orang yang diberkati, suka mengampuni. Amin. Amin. Orang yang diberkati suka berdamai. Amin. Amin. Orang yang diberkati tidak suka rame-rame dan ribut-ribut. Amin. Damai hatinya. Silakan, ambillah sumur ini. Silakan. Minumlah dari situ. ambillah. Nanti saya cari lagi yang lain. Cari. Gali lagi. Dapat tegirnya. Datang lagi, cepet. Oh, sumur kami juga ini. Pergi dia. Damai hatinya Bapak Ibu. Amin. Amin. Dan yang kedua,
Tadi pertama berdamai, yang kedua adalah mengalah. Amin. Ini orang diberkati. Orang yang diberkati itu suka mengalah. Ketika ia diusir, dia pergi. Ya. Dia tidak membela dirinya. Ya pergi. Pergilah, pergi dia. Tapi semua itu karena cemburu. Karena cemburu orang Filistin tadi. Dia mengusir Ishak dan dia langsung pergi. Dia mengalah. Padahal dia benar, tetapi dia mengalah. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini yang susah. Ini yang susah. Ini yang susah. Tetapi orang yang berkati memiliki sikap ini. Memiliki sikap ini dalam hatinya. Dan yang ketiga, saya cepat saja. Sikap hati orang yang diberkati adalah ikhlas. Katakan ikhlas. Ikhlas. Esek itu, di mana tadi sumur-sumur yang digali oleh Ishak itu, sumur-sumur tua milik opungnya itu, digali kembali, kemudian direbut atau diklaim orang Filistin, dan itu dinamai Esek. Dalam bahasa Batak, kalau Bapak Ibu punya, itu Esek itu artinya perbedaan. Jadi, kalau ada sesuatu yang menjadi perbedaan Bapak Ibu, sebaiknya kita yang diberkati Tuhan ikhlaskan aja. Amin. Karena di sini perbedaan. Coba nanti lihat bahasa Batak ya. Esek itu perbedaan dalam kurung. Gak mau aku berbeda. Jangan umat Tuhan suka merbada Bapak Ibu. Amin. Suka merbada, perbada bolon. Jangan begitulah. Cari gara-gara. Ini orang cari gara-gara ke dia, tetapi dia diam aja. Dia jalan terus. Karena dia tahu, bukan soal di mana saya berada, tetapi karena Tuhan menyertai saya. Dimanapun saya gali, ada air di sana. Dimanapun saya kerja, ada berkat di sana. Bukan soal di mana kita, tetapi siapa yang bersama kita. Amin. Namanya Yesus. Amin. Dia ikhlas. Karena Esek ini parbadan. Parbadan namun. Tanpa sabtu pakon. Udahlah, tinggalkan aja lah itu. Karena nanti kalau dia ribut. Coba dia main. Buat. Kata si Ishak. Buat mah dioi. Kemudian Bapak Ibu tahu, namanya Sitna, sumur berikutnya, karena dia tadi sudah meninggalkan Esek itu, sumur berikutnya dinamai Sitna. Tahu artinya dalam bahasa Batak? Pargulutan. Dia tinggalkan juga. Kalau pargulutannya ini, udahlah. Dia tinggalkan itu Sitna. Pargulutan itu. Tadi Esek, itu perbedaan. Udahlah, tinggalkan. Ikhlas dia, sayonara. Saya cari yang lain. Dapat lagi di sini. Sitna lagi, pergulutan. Berebut. Kadang saya lihat ya manusia ini ya, kadang berebut sesuatu yang tidak terlalu signifikan. Kayak berebut tulang, sudah nggak ada apa-apanya lagi direbut-rebut. Tetapi Ishak itu ikhlas. Ini pun dicaplok, ini pun direbut, dipergulutan. Tetap dia pergi. Sampai terakhir. Ini ya terakhir kita 22. Ini di sini sudah aman dia. Sudah aman dia di sini. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamanya Rehobot. Apa? Rehobot. Terus? Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu. Haleluya. Haleluya. Jadi dia sampai tiba di sebuah tanah, sebuah sumur yang tidak lagi diperebutkan. Dia tinggal di situ, dia menetap di situ, dia beranak cucu di situ. Itu orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tidak terlalu ngotot. Tetapi kalau tidak diberkati oleh Tuhan, ya dia ngotot. Artinya ototnya sendiri yang main kan? Wow, ya kan?
Tetapi orang diberkati Tuhan ikhlas. Esek perbadaan lepas. Sitna pergulutan lepas. Rehobot upahnya. Amin. Di sini tenang. Di sini tenang, damai. Tuhan berikan kita kelonggaran. Terpuji nama Tuhan. Kita belajar dari Ishak ini, Bapak Ibu. Ilmu-ilmu yang sangat mahal. Pertama tadi apa? Berdamai. Yang kedua apa? Mengalah. Yang ketiga apa? Ikhlas. Pegangin nih Bapak Ibu. Ini ilmu yang mahal Bapak Ibu. Amin. Jangan suka merbada di Facebook. Ya. Buat status. Jangan Bapak Ibu. Itu merusak rohani kita. Merusak persahabatan kita. Kalau ada sesuatu yang perlu dibicarakan, bicarakanlah baik-baik. Ya, jangan sampai nata-nata kata orang Batak. Amin ya. Kalau di Facebook kan nata-nata namanya itu. Sampai ke Ethiopia itu kan. Iya. Sampai ke Sudan. Iya. Ada masalah pribadi, bicarakan pribadi. Ada masalah keluarga, bicarakan keluarga. Sehingga kita teratur, ya. Teratur. Rehobot. Itulah tempat dia terakhir mendapatkan Rehobot. Sekali lagi, Metodius ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Iya, sampai. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Iya, sampai amat semua masyarakat itu. Amin. Sampai aman, baru dia situ. Oh, kayak ini tempat kita. Ini tempat kita. Ya, kita aman di sini. Tuhan berikan kelonggaran di sini. Dan disitulah dia. Disitulah dia. Saya merenungkan ini sepanjang malam Bapak Ibu. Luar biasa kisah ini. Memang dalam Alkitab itu Ishak itu tidak terlalu terkenal. Tetapi ada sikap yang dia miliki yang kita bisa belajar. Dia orang yang berdamai, dia suka mengalah, dan dia orang yang ikhlas. Bapak Ibu. Ya. Kita harus memiliki ini sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Karena saya tidak bisa tampilkan di sini. Bapak Ibu yang mau diberkati, ikuti saja saya. Amen. Ya. Yang mau saja, enggak usah dipaksa-paksa, enggak ada paksaan ya. Yang mau saja, yang mau diberkati 100 kali lipat, ikuti saya. Memang saya harus berusaha. Tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amin firman. Amin. Silakan Bapak Gembala. Haleluya.